Taib, alhamdulillah hamdan hamda wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nuwasil ma bada'na fi syarhi usul fi tafsir li ma'ali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa nahnu al-an mazilna natakallam an at-tadarruj fi tahrimil khamar. Qulna anna min hikmati nuzulil Qur'ani mufarraqan at-tadarruj fi tashri' wa min amthilati at-tadarruj fi tashri' hiya at-tadarruj fi tahrimi al-khamar. Qulna anna tahrimil khamar mutadarrijan bi thalathati tadarrujatin bi thalathati manzilatin. Wa nahnu al-an natakallam an al-khamar. Qulna qala ta'ala huna ya iftah fi shafah 147. Qala ta'ala fil khamri wal maisir ay bisababihima asyaiton yuridu an yuqi'a al-adawah. Syaitan ingin mengadakan permusuhan, menyebarkan permusuhan di antara anak Adam. Dengan apa? Dengan al-khamr wal maisir. Fi huna bimana as-sababiyah. Ya, fi huna li as-sababiyah, laisa bimana al-akhir. Ya, jadi fi huna bimana as-sababiyah. Bimana bisababil khamri. Taib. Fafi wahya qad ta'ti kadzalika katsiran wa minhu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalatin nara imra'atun fi hirratin habasatha. Contohnya fi yang bermakna sababiyah adalah di hadis jelaskan seorang perempuan masuk ke dalam neraka disebabkan oleh kucing yang ia tahan dari makan dan minum. La hiya atamatha wa la hiya saqatha, tidak diberi makan, tidak juga diberi minum. Dan dia masuk neraka disebabkan oleh hal tersebut. Jadi di sini fi hirratin bimakna bisa babi hirratin. Taib. Wa qauluhu ta'ala wa yasuddakum an dzikrillah. Wa yasuddakum an dzikrillah. Asyaiton yurid an yuqi'a bainana al-hadawah. Summa asani asyaiton yurid an yasuddana an dzikrillah. Sadda yasuddu bimana mana ayamna'u, menghalangi. Yaqulu li ba'dun nas innahu la yanamu sari'an fa idza syara'a yadhkurullaha wa yusabbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar nama mubasyarah. Ya. Ada orang-orang kata Syekh Utsaimin, dia nggak bisa tidur cepat, susah untuk bisa tidur. Akan tapi kalau dia syara'a yadhkurullah, bada yadhkurullah, kalau dia sudah mulai mengingat Allah, berzikir, bertasbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, nama mubasyaratan, langsung tidur dia. Ya, liyasuddahu syaitanu an dzikrillah, ya. Kenapa kok bisa cepat tidur begitu? Syaitan yang punya kerjaan itu. Ya, maka ketika kita melakukan hal-hal yang baik, cepat sekali kita ngantuk. Dengar khutbah Jumat, oh, nyaman sekali rasanya. Ya, selesai khutbah berhenti kita ngantuk. Ya, di kelas kenapa kok cepat kita ngantuk? Ya, ketika kita belajar di kelas kok cepat kita ngantuk. Ketika membaca buku kok cepat kita ngantuk. Karena hal tersebut adalah kebaikan. Ya. Indikator hal tersebut adalah kebaikan ya kalau kita diganggu sama syaitan. Coba melakukan perbuatan zina, khamar, sebagainya. Nggak mungkin ngantuk di situ. Bahkan syaitan akan membantu kita mengompor-ngompori gitu. Wahada waqi, ini memang faktanya seperti itu. Nah, maka itu yang harus perlu disadari ketika kita melakukan suatu ibadah atau suatu kebaikan, kemudian kita malas-malasan. Ingat, itulah yang diinginkan oleh syaitan. Ya, kita ngantuk, sebagainya, itu yang diinginkan oleh syaitan. Baik, hatta fi ghairi hadhil hal wa qad la yasudduna 'anil dzikri bil lisan walakin yasudduna 'anil dzikri bil janan, ya, bil qalbi wa hadha wal bala. Kata Syekh, ini adalah al bala. Ini musibah sebenarnya ketika syaitan mampu menghalangi kita dari berzikir, bukan dengan dengan syaitan ngomong ke kita, tidak, tapi dengan bisikan di dalam hati. Baik. Maka ketika kita ngantuk di kelas, ngantuk baca kitab, ya di situ kita banyak-banyak membaca at-ta'awuz di situ, karena syaitan sedang menggoda kita untuk terlelap di situ. Karena syaitan tidak akan ridho melihat kita melakukan kebaikan. Wa qauluhu wa 'anis shalah was salatu min dzikrillah bal hiya afdalu anwa'iz dzikr li'anna fiha al-Qur'an wa tasbih wa du'a. Baik. Jadi yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Di sini disebutkan terpisah as-shalah, padahal as-shalah kan bagian dari zikrullah juga. Ya, untuk menunjukkan keutamaan salah. Karena apa? Karena salah adalah afdalu anwa'iz dzikir. Zikir yang paling afdal adalah salat. Maka kalau zikir secara lisan yang paling afdal itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah.
Lianna fihal Qur'an wa tasbih wa du'a. Ya, kenapa salat adalah zikir yang paling baik? Karena di dalam salat itu ada Al-Qur'an, ada bacaan Al-Qur'an, ada tasbih di setiap gerakannya, ada doa, ya, doa dan seterusnya. Maka kita ketika selesai salat itu tidak yang dianjurkan kepada kita itu adalah untuk berzikir, untuk melanjutkan zikir yang kita baca ketika salat, bukan untuk berdoa, mengangkat tangan, bukan. Berzikir yang lebih utama di situ. Bukan berarti nggak boleh doa, silahkan. Akan tetapi makomnya munasib li zikir. Makomnya pas di situ untuk berzikir, zikir dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Taib. Wa hayatun tadullu ala ta'zimi wa dzul. Di dalam salat itu ada hayat, keadaan-keadaan yang menunjukkan atas pemuliaan dan penghinaan di hadapan Allah. Ya, ketika kita ruku itu namanya ta'zim, ketika kita sujud itu namanya az-zul. Ya, ta'zim itu pemuliaan. Makanya ketika ruku kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Itu namanya ta'zim, kita memuliakan. Di zaman dulu ya, seorang raja jika memasuki suatu ruangan, maka para pengikutnya atau rakyatnya mereka akan menunduk sampai meruku. Al-inhina namanya. Itu menunjukkan apa? Kenapa mereka meruku? Ta'zim itu, ya. Kalau az-zul itu lebih dari ta'zim, ya, itu sangat lebih dari ta'zim, yaitu dengan bersujud, ya. Maka ketika bersujud kita baca subhana rabbiyal a'la, maha tinggi, ya, sedangkan kita menghinakan diri, ya, di sangat bawah kita, ya, kita memuji Allah yang sangat tinggi, sedangkan kita mengakui diri kita adalah sangat hina. Itu namanya az-zul. Walakin nassa 'alaiha li syarafiha. Di sini disebutkan secara terpisah untuk menyebutkan, menunjukkan kemuliaan salat. Li'anna dzikral khas badal 'am yadullu 'ala syarafihi. Hadhihi qaidatuna allati qad marra bina anna dzikral khas badal 'am yadullu 'ala syarafihi. Ada akhasna I don't feel balaghah. Wa minhu qauluhu ta'ala tanazzalul malaikatu war-ruh. Ar-ruh minal malaikah walakin ar-ruh bi mana Jibril. Al-muradu bir-ruhuna Jibril wa huwa minal malaikah aidan lakin at-tansis 'alaihi yadullu 'ala syarafihi. Wasyaitan yasudduna 'anis salati katsiran. Idza uzina lis-shalah wal insan yaktubu syai'an aw yuraji'u syai'an aw yukhitu syai'an aw yaghsilu syai'an qala saqdihi li suhulatihi al-an. Ya. Bagaimana bentuk syaitan menghalangi kita dari salat? Tadi Allah katakan syaitan itu ingin menghalangi kita dari salat, yaitu ketika ada panggilan azan sedangkan kita melakukan suatu pekerjaan, maka ada bisikan di situ, udah selesaikan ini dulu, ya. Ini dikit lagi selesai, ya. Menunda-nunda di situ, ya. Wa idza bihi tafutuhu as-shalah wa hadza waqi katsiran. Tanpa sadar kemudian tiba-tiba salat itu sudah terlewati, sudah habis waktunya. Ya, wa hadza waqi katsiran. Ini kejadiannya sering, banyak. Baik. Maka yang disunahkan ketika mendengar azan itu adalah bersegera, tidak ditunda-tunda, apapun yang sedang dikerjakan dilepaskan, karena kalau tidak, ya, pasti dia akan menunda-nunda sampai bahkan bisa jadi habis waktunya di situ. Tsumma idza qaddara annal insan dahara syaitan wa dhahaba yusalli saddahu min jihatin ukhra wa hiyal waswasah. Kemudian kalau mampu kita menghilangkan waswas itu, ya. Ya, mendengar azan pergi kita ke masjid. Apakah syaitan sudah kalah di situ? Enggak, masih di situ. Ya, syaitan belum berhasil kita usir di situ. Ya. Syaitan akan menghalangi kita dari jihatin ukhra, dari sisi yang lainnya. Apa itu? Al-waswasah. Masih ada nih gangguan syaitan lagi, yaitu al-waswasah. Walihada syakka rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam al-waswasah fa qala lahu dzalika syaitanu yuqalu lahu khinzab wa qad alima sallallahu alaihi wasallam hadzal isma bil wahyi wa qala ar-rajul idza ahsasta bihi fatful an yasarika thalathan wasta'id billahi min. Jadi ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi, ya Nabi, ketika sholat saya sering merasakan bisikan-bisikan, merasakan pikiran yang melayang kesana kemari, nggak khusyuk, was-was dan seterusnya. Maka kata Nabi, yang membisiki kamu seperti itu namanya khinzab. Ini nama jenis syaitan. Jadi syaitan yang suka berbuat jahat, yang tugasnya hanya untuk mengganggu orang sholat. Jin, ya. Jin dari syaitan dari kalangan jin, namanya khinzab. Waqad aliman Nabi hadzal isma bil wahyi. Nama khinzab ini bukan Nabi buat-buat, ini berdasarkan wahyu. Ya, maka Nabi kasih solusi. Kalau kamu merasakan ada was-was seperti itu, fatful an yasarik, meludah ke sisi kiri salasan 3 kali, wasta'id billah, dan mintalah perlindungan kepada Allah. Fa fa'ala rajul, maka laki tersebut melakukan sebagaimana dikasih oleh Nabi, yaqulu fa dhahaba anni ma ajid. Ya, maka
pergilah dariku apa yang aku dapati tersebut. Maksudnya tidak lagi ada bisikan-bisikan itu. Li'annahu fa'ala dzalika imanin wa tasdiqin. Karena dia melakukan solusi yang diajarkan oleh Nabi itu didasari oleh keimanan dan benar, yang pembenaran kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Nah, jadi percuma antum meludah 3 kali ke sisi kiri tapi nggak meyakini bahwasanya itu adalah petunjuk dari Nabi, tidak meyakini itu punya manfaat, ya. Nah, karena obat itu akan menjadi obat yang naji'an, obat yang manjur, obat yang efektif kalau didasari oleh iman dan tasdik. Itulah ada bacaan Al-Fatihah yang manjur bagi orang, ada juga yang tidak. Padahal sama-sama bacaan Al-Fatihah itu tergantung kepada tingkat keimanan dan keyakinannya kepada ayat tersebut. Misalkan Nabi mengajarkan kalau kita luka satu anggota badan disunahkan untuk apa? Memegang sampai bacakan Al-Fatihah. Nah, terkadang pernah kita coba misalkan ternyata kok nggak sembuh-sembuh, ini berarti salah nih anjuran Nabi. Ya, bukan begitu. Ada orang lain yang cuma disentuh baca Al-Fatihah langsung sembuh dia. Kok bisa? Ya, tingkat keimanan dan keyakinan kepada ayat tersebut. Begitu juga yang namanya sihir, ya. Sihir itu tidak akan bisa dilakukan oleh orang kalau dia meyakini sihir itu nggak ampuh. Misalkan antum ingin memelet orang, misalkan, kalau masih ada sedikit keraguan antum terhadap pelet, maka nggak akan mempan pelet itu, nggak akan mempan dia. Jadi dituntut keyakinan yang sempurna, dituntut pembenaran yang sempurna. Fasarat dawa unajian, agar obat itu menjadi obat yang efektif. Waqad tajidu minan nas man yatataffalu an yasarihi thalatha marrat wa yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim lakin min hin an yaltafita ila shalah ta'tihi wasawis li'anna al-iman bi hadzal dawa'i dha'ifun. Ada orang yang meludah 3 kali ke sisi kiri dan minta perlindungan kepada Allah, akan tetapi tetap datang waswas, tetap dia nggak khusyuk. Kenapa? Karena keimanannya terhadap obat itu adalah keimanan yang lemah. Walihada fa inna min ahammi ma yakunu an yusaddiqal insanu bid-dawa. Ini patokannya. Yang paling penting itu adalah kita yakini kemanjuran obat itu. Obat apapun, ya. Al-Qur'an adalah obat yang paling ampuh. Obat segala penyakit Al-Qur'an itu. Akan tetapi efektif apa tidaknya, itu tergantung kepada tingkat keyakinan kita, tingkat keimanan kita kepada Al-Qur'an. Ya, kalau tinggi tingkat keimanan, maka semua bagian dari Al-Qur'an itu adalah obat, ya. Taib. Dzakarallahu azza wa jalla anna tsnain min hadhil arba'ah tujibul adawah wal baghdha wa yal khamr wal maisir. Ya. Allah sebutkan di ayat ini bahwasanya ada 2 dari 4 hal yang mengharuskan atau yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, yaitu al-khamr wal maisir. Wa sakata 'anil ansab allati hiyal awsan wa 'anil azlam allati kanu yastaqsimuna biha. Jadi di awal ayat tadi Allah sebutkan ada 4 hal kan yang harus ditinggalkan, itu yang merupakan kotoran yang harus ditinggalkan. Ada khamar, ada khamar, minuman keras, kemudian judi, kemudian ada berhala, kemudian ada lempar anak panah itu ya, undi nasib, ya. Ada 4 hal ini, tapi kemudian Allah katakan bahwasanya yang menimbulkan permusuhan itu hanya 2 ini, khamar dan maisir, khamar dan judi saja. Allah tidak sebutkan yang lainnya, yaitu berhala sama undi nasib. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya berhala dan undi nasib itu tidak mengharuskan adanya permusuhan. Memang ada permusuhan tapi tidak separah yang ditimbulkan oleh judi dan khamar. Kalau judi dan khamar itu pasti ada permusuhan di situ, nggak mungkin nggak ada. Baik. Innal ansaba wa hiyal asnam yatadarraru biha man abadaha wa la tujibun nizaa bainan nas. Karena yang namanya berhala itu yang mendapatkan mudarat dari berhala itu, penyembahan berhala itu adalah pelaku-pelakunya saja. Tapi kalau judi, anak istri kena akibatnya, masyarakat kena imbasnya di situ. Ya, apalagi khamar, ya, apalagi khamar, suatu kampung kalau di situ banyak peminum khamar, maka atau hanya beberapa orang minum khamar, maka kampung itu pasti akan kacau dia, nggak stabil lagi. Baik. Tapi kalau ada di kampung itu penyembah berhala, maka tidak spesifik, tidak signifikan pengaruhnya kepada masyarakat secara umum. Walaysa hunaka aqdun hatta yuqal innaha tujibul adawa bainal muta'aqidain wa kadzalika al-azlam. Ya. Nggak ada yang mengatakan bahwasanya menyembah berhala itu akan menyebabkan kita saling bermusuhan. Antum sama ana misalkan menyembah berhala, waliyadzubillah, ya, kemudian ana sama antum bermusuhan, enggak. Pasti kita akan saling tolong untuk menyembah berhala itu, saling bantu, kita beli sesajen dan sebagainya. Baik.
Wa kadzalika al-azlam. Kemudian kita masuk mana al-azlam? Hiya aqdah. Azlam itu adalah yang kita gunakan untuk mengundi nasib, ya. Nama lainnya adalah aqdah, jamak dari qadah, ya. Wa huwa ma yakunu fis saham, yaitu ujung dari as-saham, anak panah, ya. Untuk anak panah, kalau anak saham itu yang panjang, ya, anak panjang jarak jauh. Yang pendek itu bisa dilempar langsung dengan tangan, nggak usah pakai busur. Baik. Karena yastaqsimu bihal Arab, orang Arab beristiqsam. Istiqsam itu mengundi, ya. Mengundi dengannya. Orang Arab menggunakan untuk mengundi. Fa idza hammal insan, hamma bimana aroda. Idza aradal insan bi amrin, dengan suatu perkara, wa taraddada fihi, dan dia ragu-ragu, ya, ada orang ingin safar misalkan dia ragu-ragu, istaqsamu bil azlam, maka dia, ya, istaqsamu bil azlam. Baik. Wa wada'aha fi kisin wa kana maktuban ala ahadiha if'al wa thani la taf'al wa thalith laysa fi syai' wa in kharaja if'al fa'ala wa aqdama wa qala hadha khair wa in kharaja la taf'al ahjama wa taraka qala hadha syarr. Baik. Salah satu cara mengundi nasib kalau zaman kita sekarang kan dilempar ke tinding, ya. Kalau orang Arab enggak, ujungnya itu, ya, itu ditempeli kertas, atau dikasih tulisan itu if'al dan la taf'al. Jadi ada tiga ujung anak panah itu, kemudian dimasukin ke wadahnya tuh, selongsong anak panah itu yang panjang itu, ya. Dimasukin ke situ, kemudian dikocok, kalau dikeluarin, ya. Yang mana yang keluar pertama, nah, itu yang diambil. Jadi kalau yang keluar if'al, jadi dia pergi. Kalau yang keluar la taf'al, nggak jadi dia pergi. Kalau yang keluar yang ketiga, ya, yang ketiga itu nggak ada tulisan apapun, berarti dia di situ tidak melakukan apapun, atau dia mengundi lagi, begitu. Nah, ya, jadi diundi lagi kalau yang keluar yang ketiga. Baik. Fa'abdallahul ummatal islami an hadzal istiqsam bi salatil istikharah. Maka kemudian mengundi nasib ini Allah ganti dengan apa? Salat istikharah, ya. Allati hiya ibadatun walujuun ilallah. Ini lebih baik, ini merupakan bentuk ibadah berpahala, ya. Selain kita dapat solusi, kita juga dapat pahala. Waluju ilallah, ini bentuk menyandarkan diri kepada Allah. Yusalli raka'atain tsumma yad'u bidu'ai al-istikharah. Wa qawluhu ta'ala wa yasuddakum an dzikrillah li'anna man ubtuliya bis-sukri wal 'iyadu billah ghafala an dzikrillah wa sara la yantahi min fi'lin illa talabbasa bil akhar li'annahu yarbituhu. Wa yasuddakum an dzikrillah, menghalangi kalian dan mengingat Allah, maksudnya bahwasanya orang yang ubtuliya bis sukar, orang yang tertimpa sukar, mabuk, ya, waliyadu billah, ghafila an dzikrillah, maka dia pasti akan lalai dan mengingat Allah. Nggak mungkin orang mabuk itu bisa mengingat Allah, ya. Wasara la yantahi min fi'lin illa talabbasa bil akhar li'annahu yarbitu. Wa qawluhu 'anis shalah al-'atfuna 'ala dzikrillah min babi 'atfil khas 'ala al-'am wa inna ma khassaha bidzikr li ahammiyatiha wa illa fala syakka annaha min dzikrillah azza wa jalla. Ya, diulang lagi insyaallah. Baik. Wa qawluhu fahal antum muntahun, yakni fa ba'da hadzal bayan hal tantahuna am la. Ada makna, ya. Setelah Allah jelaskan bahwasanya khamar itu begini-begini, dia adalah kotoran, itu adalah keinginan syaitan, itu adalah wahyunya syaitan begini-begini menyebabkan permusuhan. Fahal antum muntahun. Sekarang kalau kalian sudah tahu begitu, mau nggak kalian meninggalkannya? Paham maksudnya, ya? Nah, fa ba'da hadzal bayan, setelah kita jelaskan begini-begini, hal tantahuna am la, mau berhenti apa enggak, begitu. Wa huwa istifham bima'na al-amr. Ini namanya istifham bima'na al-amr. Konteksnya memang pertanyaan, ada kata tanya di situ, akan tetapi maknanya adalah apa? Perintah. Ai fantahu, fal antum muntahun bimana fantahu. Lakinnahu ata bi sigatil istifham li tawbihin man la yantahi an dzalika ma'a sama'ihi bi atrarihi. Nah, jadi pertanyaan seperti ini dalam Al-Qur'an dinamakan pertanyaan taubihi, istifham taubihi. Ada istifham ingkari, ada istifham taubihi, ya. Ini namanya istifham taubihi, untuk menunjukkan buruknya, ya, buruknya orang yang tidak berhenti dari minum khamar, dari 4 hal itu, padahal dia sudah mendengar apa saja mudarat-mudarat yang ditimbulkan oleh empat hal tersebut. Wa qawluhu wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu, ay wahdharu mukhalafatahuma. Ya, ihzaru artinya berhati-hati. Ihzaru di sini maksudnya apa? Ihzaru kan ini fi'il muta'addi dia.
Nah, di sini mana maf'ulun bih? Maf'ulun bihnya ya muqaddar taqdiruhu mukhalafatahuma. Taatilah Allah, taati Rasul, dan hati-hatilah dari apa? Dari menyelisihi Allah dan Rasulnya. Wa ahyanan yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ati'ullaha war rasul. Nah, di sini lamasat bayannya di sini. Jadi tadi Allah katakan wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, 2 kali diundang kata ati'u. Tapi terkadang juga disebutkan hanya sekali, wa ati'ullah saja, satu saja. La farqa bainahuma, sebenarnya nggak ada bedanya. Lakin fi ba'dil amakin yahtaj ila dzikri ta'ah lirrasul. Nah, tapi di sebagian ayat itu butuh untuk menyebutkan ketaatan kepada Rasul bi khususin, ya, dengan lebih spesifik. Wa dzalika kullama kana al-amru aham. Ini kalau perkaranya perkara yang penting, dalam masalah yang sangat-sangat penting begitu. Contohnya udah tadi jelasin lagi ya. Baik. Jadi contohnya misalkan wa atiullaha war rasul wa ulil amri minkum, itu berarti ketaatan Allah dan ketaatan kepada Rasul itu sama, ya, sama, cuman tingkatannya yang berbeda-beda. Tapi kalau dikatakan wa atiullaha wa atiur rasul, ya, ketaatan kepada Rasul yang harus lebih penting di situ. Bukan berarti ketaatan kepada Allah di bawahnya, tidak. Ketaatan kepada Rasul dulu yang harus di ya kan, ini kan konteksnya khamar ini ya. Ini konteksnya khamar. Jadi taat dulu kepada Rasul karena Rasul yang melarang kita. Ya. Kalau kita hidup seandainya di zaman para sahabat, kita taati dulu apa yang dikatakan oleh Rasul, karena itulah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayatnya lanjut mengatakan fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulil balaghul mubin. Ai annahu la hisaba 'alaihim min qibalikum li'annahu ballagha alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi fa in tawallaitum, kalau kalian enggan, ya, nggak mau menuruti perintah Rasul, maka ketahuilah bahwasanya Rasul kami yaitu Muhammad SAW, dia hanya diperintahkan untuk al-balagh, untuk menyampaikan dengan al-mubin, dengan cara yang jelas. Itu saja tugas Nabi itu, ya. La hisaba alaihi min qibalikum, ya. Jadi kalian mengikuti perintah Nabi itu tidak akan memudaratkan Nabi, tidak mengikuti Nabi juga tidak akan memudaratkan Nabi. Ya, tidak ada manfaat dan mudarat bagi beliau. Nah, karena tugas beliau hanya adalah al-balagh. Wa fi qoulihi ta'ala fa in tawallaitum wa lam tahdharu al-mukhalafata fa'lamu annama 'ala rasulil balaghul mubin. Tanbihun 'azimun, yakni i'lamu anna ar-rasul la yanfa'uhum. Ketahuilah bahwasanya Rasul itu enggak akan memberi manfaat kepada kalian kalau kalian tidak mau mengikutinya. Ya. Jadi Nabi mengatakan tinggalkan khamar, tapi kalian nggak mau, maka Nabi nggak bisa kasih syafaat nanti. Nggak mau menuruti perintah Nabi, tapi mengharapkan syafaat Nabi. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi, Nabi itu tujuannya hanya menyampaikan, bukan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah beliau. Jauh itu. Baik. Wa annahu laisa mas'ulan anhum. Nabi itu nggak akan ditanya nanti tentang orang-orang yang enggan, yang ingkar tadi, ya. Nabi nggak akan tidak akan diiqab karena pengingkaran Abu Jahal, karena pengingkaran Abu Lahab, tidak. Annama ala rasulil balaghul mubin, hadza fihi hasrun, adatuhu annama atau innama, yakni ma alaihi illa al balagh, fa idza ballagha bari'at zimmatuhu. Kalau sudah menyampaikan maka sudah lepas tanggung jawabnya Nabi. Wa qaluhu al-mubin, yakni al-bayyin, al-muwaddih, yang jelas. Wa balagur rasul jami'un baina amrayn, fa huwa bayyinun bi nafsi wa bayyinun liman yasma'uhu. Wa man waritha ar-rasul alaihi salatu wassalam minal ulama ma alaihi illa al-balagul mubin. Baik. Jadi al-mubin itu maksudnya jelas. Apanya yang jelas? Jelas apa yang disampaikan dan jelas cara Nabi menyampaikan. Jadi materi dan metodenya sama-sama jelas. Maka apa yang diwariskan oleh Nabi kepada para ulama, kan ulama warasatul anbiya, ya. Apa yang diwariskan? Itu al-balaghul mubin ini, ya, penjelasan yang jelas. Wa asa an yaquma bihi wa laysa alaihi hudahum wa li hadza yanbaghi li talabatil ilmi idza wa'adhu aw nasahu wa ra'aw an-nas lam yansa'u yanbaghi alaihim alla yathuru 'alan nas wa la yaqulu lahum antum la ta'rifun wa la tatta'idun li'annahu idza qala lahum hadza aghara qulubahum 'alaihi wa lam yaqbalu min. Maka sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu kalau ngasih nasihat ke orang itu nggak boleh ngomong kalian itu nggak paham,
Ya, kalian tuh nggak paham masalah ini. Ya. Jadi jangan ngomong yang seperti itu, karena itu akan membuat orang justru akan menjadi jauh dari dakwah ini. Jadi sampaikan sejelas-jelasnya kepada orang, jangan dihakimi orang nggak paham. Ya, jangan dihakimi, mengatakan kalian tuh nggak paham ini begini. Ya, diponis orang. Ya, orang awam dikatakan seperti itu. Ya tentu tingkat ilmu orang awam beda dengan seorang penuntut ilmu. Ya, yang kerjanya sehari-hari membaca kitab, tentu beda ilmunya dengan yang sehari-harinya nyangkul di sawah. Baik. Wa alaihi aidan yasbiru wa yahmadu lillah famadama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa alaihi illa al-balagh fa inna ghayrahu min babi aula. Nabi saja tugasnya hanya menyampaikan, apalagi kita. Ya, tugas kita adalah menjadi dai. Ya, makanya dikatakan para ulama, ya kun da'iyan la qadiyan. Ada seorang bertanya, wahai Syekh, bagaimana cara saya ngasih tahu tetangga saya yang nggak mau sholat jamaah, ya, cara dakwahnya bagaimana ngasih taunya dia? Syekh mengatakan, imsik yadahu ilal masjid, bawa tangannya, pegang tangannya, bawa ke masjid, ya, kun da'iyan la qadiyan, ya, jangan bawakan dalil-dalil ke dia, ajak dia langsung. Baik. Fakana fi hadhil ayati al-man'u min al-khamri man'an batan fi jamil awqat. Kesimpulannya dari ayat ini, sempurnalah at-tadarruj fi tahrimi al-khamar. Sempurna dengan ayat ini. Ini penutup ini yang sudah diharamkan man'an batan. Man'an batan dimana pengharaman yang total, tidak akan ada tahapan-tahapan lagi, sudah selesai gitu. Di semua waktu. Kalau di ayat sebelumnya kan la taqrabus salata wa antum sukara, itu pengharaman yang sifatnya parsial saja, sebagian di waktu-waktu tertentu saja. Baik. Ba'da an huyiatin nufus thumma murrinat 'alal man'i minhu fi ba'dil awqat. Setelah sebelumnya jiwa kita dilatih untuk meninggalkan khamar di sebagian waktu. Baik. Wa fi hadhil ayat fawaidu katsiratun minha. Baik. Di ayat ini ada faedah-faedah, insyaallah akan kita ambil di kesempatan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.